Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan berbagai macam ajaran karena Allah mengingatkan kepada kita semua, balighu ani walau ayatan, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kemudian firman-Nya juga, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan apa yang sudah aku turunkan kepadamu. Kalau kamu tidak melaksanakan maka kamu termasuk orang-orang yang tidak menyampaikan amanah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mengikuti topik tentang menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini senantiasa menjadi sesuatu keinginan kita untuk senantiasa memperbaharui iman-iman kita. Karena Ramadan pada hakikatnya tidak lain adalah la'allakum tattaqun, difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena ini adalah sasaran pokok melaksanakan ibadah Ramadan adalah supaya esensinya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Oleh karena itu kita sudah bertahun-tahun melaksanakan Ramadan dari mulai balik sampai hari ini. Sudah berapa lama yang kita lakukan. Cuman kepentingannya tidak lain adalah untuk memperbaharui iman-iman kita dan ketakwaan kita. Allah mengingatkan atau Rasul juga banyak mengingatkan kepada kita, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman, karena iman ini senantiasa mempengaruhi dan senantiasa menghadapi berbagai macam kondisi fluktuasi. Yazid wa yankus, yazid fi taatillah wa yankus, ketika kita menghadapi kemaksiatan fi maksiatillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita harus renungi sejenak Al-Quran, karena Quran adalah merupakan petunjuk yang diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga segala sesuatunya harus senantiasa kita berlandaskan kepada Al-Quran. Ketika kita ingin memperbaharui iman supaya menjadi orang-orang yang takwa, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wabnas sabil ila akhiril ayat. Banyak ayat ini begitu panjang, tapi tujuannya adalah tidak lain supaya menjadi la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang akan kita gali pada hari ini tidak lain adalah yang pertama, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan kamu menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Arah timur dan barat adalah ketika Rasulullah melakukan tawaf atau melakukan sesuatu kegiatan di Masjidil Haram, maka ada yang menghadap ke timur, ada juga yang menghadap ke barat sesuai dengan lingkaran yang sedang dia lakukan. Jadi kebaikan itu bukan menghadapkan ke arah timur dan barat.
Artinya kita mungkin melakukan suatu kegiatan apapun yang kadang menghadap timur, yang terkadang menghadap ke arah barat. Jadi kebajikan itu adalah yang pokok pertama, laisal birro antuwalu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birro man amana billah. Yang pertama-tama adalah kebaikan itu adalah dilandasi dengan iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah adalah suatu ketentuan yang paling mutlak, karena dengan ucapan yang tertinggi la ilaha illallah, iman kepada Allah. Iman ada beberapa tingkatan, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kemudian ada 70 tingkat. Nah, jadi yang paling rendah adalah orang yang senantiasa patuh kepada Allah, menyisihkan duri di jalanan atau memiliki etika dan kemudian memiliki estetika, kemudian juga memiliki pengertian di dalam menghadapi berbagai macam kenyataan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita tekuni, mari kita yakini tentang man amana billah. Kita harus percaya kepada Allah bahwa gerak-gerik kehidupan kita tidak akan terlepas daripada pengawasan Allah, karena malaikat menyaksikan apa yang kita lakukan. Nah, sehingga tidak ada alasan kita lupa kepada Allah setiap saat. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah waktu duduk, berdiri ataupun berbaring, dia selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu ingat kepada Allah adalah bukan berarti kita memperhatikan tentang wujudnya. Maka oleh karena itu hadis mengingatkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang apa yang diciptakan Allah. Jangan sekali-kali kita memikirkan tentang zatnya Allah, karena belum waktunya dan kita tidak akan mampu melakukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa semua harus didasari man amana billah? Kita bersiam juga diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar, tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Oleh karena itu esensi kita adalah untuk memperbaiki keimanan kita di dalam bulan Ramadan, supaya segala langkah dan gerak-gerik kita tidak terlepas daripada ridho Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu ketika kita yakin kepada Allah, apapun yang kita lakukan tidak terlepas daripada pengawasan Allah. Allah berfirman di dalam surah 15, surah Al-Hijr, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dada mereka, karena kami adalah lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kepada kita tentang kedekatan Allah kepada kita. Apapun yang tertulis di dalam diri kita tidak pernah tidak terpantau oleh Allah. Jadi semua akan ada bukti-bukti yang bisa kita buktikan dengan keyakinan kita bahwa Allah mengawasi segala gerak-gerik kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu disinilah iman ini harus senantiasa kita perbaharui, bahwa segala gerak dan kehidupan kita akan senantiasa diawasi oleh Allah, karena ada malaikat-malaikat penjaga di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita, sehingga kita tidak bisa mengelak daripada apa yang Allah beritahukan kepada kita. Apalagi nanti pada hari kiamat juga Allah mengingatkan al-yauma nakhtimu ala afwahim di dalam surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ketika kita menghadap kepada Allah di dalam pengadilan Allah di padang mahsyar, ya ditutup mulut-mulut mereka dan akan memberi persaksian tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka memberikan persaksian segala langkah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita percaya kepada Allah ini harus senantiasa kita perbaharui, karena seringkali kita terlupa karena adanya sesuatu yang mempengaruhi ketenangan hidup kita. Itulah syaitan yang senantiasa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Di dalam surah Al-A'raf Allah mengingatkan bahwa watlu alaihim naba alladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka pekabaran watlu alaihim naba alladzina atainahu ayatina,
orang-orang yang telah diberikan kepada mereka ayat-ayat kami. Kemudian mereka berlepas diri, maka fa'atba'ahus syaitan, maka mereka akan diikuti oleh setan, fakana minal ghawin, maka jadilah kita menjadi orang-orang yang terlupa kepada Allah. Nah, jadi oleh karena itu harus ingat kepada Allah setiap saat, setiap detik, setiap menit, supaya kita terpelihara dari berbagai macam bisikan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia dari bangsa-bangsa jin dan manusia. Nah, inilah sebetulnya hakikatnya. Yang pertama adalah meningkatkan iman kita kepada Allah, supaya kita akan selalu terpelihara segala langkah dan kehidupan kita, sehingga kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah untuk selalu kita lanjutkan dan kita lestarikan, sehingga beriman kepada Allah ini harus senantiasa diutamakan di dalam melakukan langkah-langkah kehidupan. Nah, jadi oleh karena itu pertama kali ketika kita akan melaksanakan ibadah siam, maka perbaharui iman kita bahwa kita ingin melakukan segala sesuatu ini tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah. Karena Allah menyuruh kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kami tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan ketulusan hati. Kemudian yang kedua adalah wabil yaumil akhir, ya. Jadi percaya amantu'mina billah, kemudian wal yaumil akhir, percaya kepada adanya hari akhir, karena hari akhir adalah hari pembalasan, hari pembuktian untuk mendapatkan jawaban atau dari hasil yang kita lakukan. Oleh karena itu percaya kepada hari akhir ini sangat penting untuk memulai ibadah kita di dalam berpuasa ini. Mudah-mudahan episode berikutnya akan kita gali tentang percaya kepada hari akhir, karena manusia akan mendapatkan perhitungan, balasan sesuai dengan amal ibadah yang sudah mereka lakukan. Demikian sementara, nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.